sebuah film yang menggambarkan bahwa mendengarkan itu bukanlah hal yang mudah. Ya. Kita akan saksikan sebuah tayangan video sebagai berikut. Ya, siapa yang mendengarkan siapa dan siapa yang tidak mendengar siapa? Ya, tadi ada begitu banyak suara ya Bapak Ibu Saudara, dan memang proses mendengarkan itu ternyata tidak mudah. Oleh karena itu melalui sebuah tema awal dari mendengarkan, kita akan bersama-sama mendalami Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai 29 ini dengan beberapa poin. Yang pertama, Bapak Ibu, mendengarkan firman Tuhan itu di ayat 24 ya, dengan ketaatan ya. Kita akan lihat Yohanes 14 ayat 24. Ya, Yohanes 14 ayat 24, next slide. Ya. Yohanes 14 ayat 24 itu bisa ditayangkan. Nah, di situ dikatakan, siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman. Firman yang kamu dengar itu bukan dari aku, melainkan dari Bapa yang utus aku. Nah, saudara, mendengarkan firman Tuhan itu dengan ketaatan seperti yang dituliskan di ayat yang ke-24 ini ya. Siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang utus aku. Di sini ada bagian yang dimerahkan ya. Firman yang kamu dengar. Ya. Nah, Bapak Saudara, dalam slide yang berikutnya, kata mendengar ya. Kata mendengar itu berasal dari bahasa aslinya itu adalah aku. Aku itu apa Bapak Ibu? Aku itu adalah mendengar dengan perhatian, memahami, menerima firman Tuhan dan mentaatinya. Slide yang berikutnya. Nah ya, I hear, ya, I learn, ya, understand atau obey, ya. Yang artinya kita itu mendengar tetapi dengan perhatian. Kita mendengar tapi dalam kaitan dengan memahami. Kita mendengar dalam kaitan mau menerima firman Tuhan dan mentaatinya ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata dengar atau mendengar dalam ayat 24 yang baru kita bacakan ini ya, dalam bahasa Yunani itu adalah aku. Tidak hanya berarti mendengar secara fisik, tetapi mendengar dengan perhatian, menerima dan mentaatinya. Jadi mendengar firman dalam Yohanes 14 ayat 24 itu bukan hanya sekedar kita ini mau mengetahui isi firman Tuhan, tetapi kita mau taat pada kehendak Allah. Dan Tuhan Yesus menghendaki kita itu menjadi pendengar-pendengar yang aktif, Bapak Ibu sekalian. Pendengar yang aktif, pendengar yang bagaimana? Pendengar yang aktif itu adalah pendengar yang melakukan firman Tuhan. Ya, banyak orang saat ini mendengar firman Tuhan melalui apa saja. Ada yang mungkin mendengar melalui khotbah, ya, melalui renungan, atau melalui media sosial. Ada anak-anak muda yang suka dengar lewat podcast, gitu ya. Nah, tetapi belum tentu benar-benar aku. Belum tentu benar-benar mendengar dengan kata-kata. Maka dalam ayat 26 dikatakan, namun penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan
bahwa yang telah kukatakan kepadamu. Nah, Bapak Saudara terkasih, hal ini berarti bahwa Roh Kudus sebagai parakletos atau penolong itu akan terus mengajarkan dan mengingatkan kita untuk taat kepada firman Tuhan. Nah, Bapak Saudara, Bapak John Calvin pernah menuliskan yang demikian. Roh Kudus diberikan sebagai obat. Sebagai obat untuk apa, Bapak Ibu? Untuk mengobati kesedihan yang mereka rasakan karena Tuhan Yesus akan pergi meninggalkan mereka. Tetapi pada saat yang sama, Tuhan Yesus berjanji bahwa Ia akan mengutus Roh Kudus yang akan memberi mereka kekuatan dan pertolongan untuk melakukan perintah-perintahnya. Nah, Bapak Saudara, di sini kita jadi melihat apa karakteristik dari Roh Kudus yang adalah parakletos itu. Ya, Roh Kudus yang punya sifat parakletos itu adalah yang pertama penolong, helper, ya. Yang kedua penghibur, comforter, yang ketiga penasehat, counselor, ya. Nah, jadi Roh Kudus itu bukan hanya memimpin kita taat pada kebenaran, tetapi juga menjadi penolong, menjadi penghibur, menjadi penasehat di dalam hidup kita. Dan orang Yunani menggunakan kata parakletos ini untuk Roh Kudus itu di dalam 4 pengertian. Yang pengertian pertama adalah parakletos itu disebut parakletos karena parakletos itu menggambarkan orang yang dipanggil untuk memberi kesaksian, untuk membantu orang di dalam pengadilan. Yang kedua, seorang pengacara yang dipanggil untuk membela perkara, seorang yang ada di bawah tuduhan yang bisa menyebabkan hukuman yang serius. Yang ketiga, seorang ahli atau konselor yang dipanggil untuk memberikan nasihat di dalam situasi yang sulit. Nah, yang keempat itu menarik, Bapak Ibu ya. Yang keempat, parakletos itu menggambarkan seorang yang dipanggil waktu suatu konflik tentara itu sedang tertekan dan putus asa untuk memberikan semangat yang baru. Nah, Bapak Saudara terkasih, Yohanes 14 ayat 23, 24, dan 25 itu mengajarkan kepada kita di mana di situ ya, di dalam ayat 24 dan 23 dan 24 di situ Tuhan Yesus sedang membicarakan tentang ketaatan, yaitu menuruti firman-Ku. Sedangkan di ayat 26 Tuhan Yesus itu sedang berbicara tentang Roh Kudus. Nah, ini artinya apa, Bapak Saudara? Artinya kita itu tidak mungkin bisa taat, bisa menuruti firman Tuhan tanpa pertolongan dari Roh Kudus. Nah, Bapak Saudara terkasih, kasih kita kepada Tuhan Yesus itu harus kita tunjukkan dengan ketaatan. Dan Tuhan Yesus itu tidak membiarkan kita berjuang sendirian. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengutus seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Tuhan Yesus akan memberikan Roh Kudus yang parakletos yang akan memimpin dan memampukan kita untuk hidup di dalam kasih dan ketaatan. Mendengarkan Tuhan Yesus itu berarti kita membiarkan perkataannya itu mengubah cara berpikir kita, cara bersikap kita, tindakan kita. Contohnya apa, Bapak Saudara? Kita tidak hanya mendengar bagaimana melayani, tetapi kita melakukan pelayanan itu sesuai dengan mungkin bakat, talenta, atau karunia yang sudah Tuhan berikan. Kita tidak hanya mendengar tentang bagaimana mengasihi, tetapi kita berjuang untuk melakukan bagaimana kita mengasihi tanpa syarat, bahkan mengasihi orang yang memusuhi kita sekalipun. Kita tidak hanya mendengar tentang bagaimana mengampuni, tapi kita pun harus berjuang hidup di dalam pengampunan, berjuang untuk melakukannya, bahkan
Ayat 28 di situ dikatakan, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Nah, Bapak Saudara, ada konteks yang menarik dari Yohanes 14 ayat 28 ini. Ya. Bagian dari di Yohanes 13 sampai 17, Bapak Saudara, itu adalah bagian dari pengajaran perpisahannya Yesus. Lalu di ayat 28, Tuhan Yesus itu sedang memberitakan tentang kepergiannya kepada Bapa. Dan juga di ayat 28 di situ ada pernyataan Bapa lebih besar dari aku. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat Tuhan Yesus berkata aku pergi kepada Bapa, Tuhan Yesus itu ingin mengajarkan bahwa kepergiannya itu adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar, dari God's plan, ya. Bahwa kepergiannya kepada Bapa itu adalah bagian dari rencana Allah yang besar. Tuhan Yesus menegaskan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa. Nah, ini berarti apa, Bapak Ibu Saudara? Berarti bahwa kasih kepada Tuhan Yesus itu terlihat di dalam sikap yang taat, sikap yang bersuka cita, bahkan ketika rencananya itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi rencana kita. Rencananya tidak sesuai dengan yang menjadi harapan kita. Di dalam dunia yang penuh ketidakpastian, di dalam dunia yang penuh dengan pergumulan ini, ayat ini tidak menguatkan kita bagaimana bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita selamanya. Bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali, baik secara pribadi di dalam pengalaman iman, maupun secara eskatologis nanti dalam kedatangannya kedua. Nah, Yohanes 14 ayat yang ke-28, Tuhan Yesus menantang muridnya untuk mendengar dan mempercayai apa yang menjadi rencananya. Walaupun Bapak Ibu Saudara, kalau secara manusiawi mereka terpisah dengan Tuhan Yesus secara fisik, pasti mereka sedih. Tuhan Yesus menekankan bahwa para murid sudah mendengarkan ajarannya sebelumnya. Dan di sini digunakan kata dalam bentuk lampau dan aktif menunjukkan bahwa mereka itu sudah menerima pengajarannya. Dan seharusnya orang kalau sudah menerima pengajarannya tentu memahaminya, serta bersuka cita atas rencana penebusannya. Namun Yohanes 14 ayat 28 mengajarkan kepada kita untuk mendengarkan firman Tuhan itu dengan iman, bukan dengan logika, dan mengasihi Tuhan Yesus itu dengan taat dan sukacita. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena kita percaya Dia sedang bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepadanya dan menerima rencananya. Bahkan di saat-saat kita merasa tidak nyaman sekali, mari Bapak Saudara kita mendengar suara Tuhan melalui firman, dan mari kita mempercayai rencana itu, meskipun jalannya itu tidak selalu mudah. Saat doa kita mulai belum terjawab, kita tetap percaya bahwa Allah tepat dalam bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya pada waktunya. Karena kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah terlalu cepat dan Tuhan tidak akan pernah terlalu lambat untuk menolong kita. Nah, Bapak Saudara yang terkasih, di dalam perenungan kita tadi kita diingatkan bahwa berawal dari mendengar, maka berawal dari mendengarkan kita diingatkan dua hal, yaitu mendengar itu harus disertai dengan ketaatan. Maka
kedua, mendengarkan itu bisa, yang pertama mendengarkan disertai dengan ketaatan. Maka yang kedua, mendengarkan berarti mempercayai rencana Allah. Saya akan tutup khotbah ini dengan dua buah pantun, ya, supaya Anda dibawa pulang, ya Bapak Ibu ya. Mari buka telinga dan hati, sambut firman dengan rendah hati. Amin. Dari mendengar berbuah ketaatan sejati, hingga hidup memuliakan namanya setiap hari. Pantun yang kedua ya. Kadang jalan terasa gelap dan hampa, banyak pertanyaan belum tentu ada jawabannya. Namun hati yang percaya takkan kecewa. Mempercayai rencana Allah adalah kekuatan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita